Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada bagian ke-17. Panjiwatang merasa berdiri di atas bara. Dibelejeti macam itu menyebabkan Panjiwatang tidak berkutik. "Kalau boleh aku menawarkan," berkata Tada, "mari kita lupakan kejadian ini. Perang yang sangat berdarah dan meminta banyak korban. Meminta korban sangat banyak masih bisa kita hindari. Kalau kau menginginkan kedudukan sebagai raja, apa boleh buat, kau harus melanjutkan perang ini sampai hancur-hancuran. Dan itu bukan jaminan bahwa kau pasti bakal berhasil, karena sebagaimana kau lihat, pasukan Jalarananggana dan pasukan Jalapati telah bergabung menjadi satu, serta siap menghadapi apapun yang kau lakukan. Namun, kalau hanya sekedar jabatan Mahapati, aku tidak keberatan untuk menyerahkan kepadamu." Tumenggung Panjiwatang mulai bisa menengadah, namun mulutnya masih tetap terbungkam. Panjiwatang merasa tawaran yang diberikan itu seperti tawaran orang tua untuk menenangkan seorang bocah yang merajuk dengan memberi gulali. Tawaran itu bagi Mahapati Dada mungkin bersungguh-sungguh. Sebaliknya, bagi rakyat Tumenggung Panjiwatang, bagi sebuah kedondong yang telah habis dagingnya akan tersangkut di tenggorokan. Bahkan, Panjiwatang kemudian merasa tawaran itu menjadi sebuah penghinaan baginya. Panjiwatang bahkan merasa cincing-cincing klebus terlanjur basah dan harus diseberangi sekalian. Sebaliknya, bagi banyak sora, tawaran yang diberikan Mahapati Tada kepada Panjiwatang itu akan meretakkan dinding kepalanya. Bagi banyak sora, perebutan Panjiwatang yang berani melakukan tindakan makar itu layak mendapat ganjaran hukuman mati. Tidak ada hukuman yang layak diberikan kepada pengkhianat negara kecuali hukuman mati, digantung di alun-alun, atau hukum picis di dekat pasar Daksina. "Renungkan, Panjiwatang," lanjut Tada. "Pertimbangkan kehancuran yang akan terjadi. Akan banyak janda menangisi suaminya, akan banyak anak menangisi bapaknya yang gugur di Palagan. Belum lagi para orang tua yang meratapi kematian anaknya. Juga akibat berantai dari kekacauan yang akan timbul jika perang tak tercegah. Perampokan dan pemerkosaan akan merajalela." Tada yang tua itu tersengal. "Batalkan keinginanmu menggilas istana. Sebagai imbalannya, aku tidak akan keberatan menyerahkan jabatan Mahapati kepadamu. Sekaligus aku memberi jaminan Sri Baginda tak akan mengutak-ngatik persoalan ini. Banyak sora juga tak akan mempersoalkan. Mereka tidak akan berani melakukan itu karena kau memiliki pasukan sekelas papan yang bisa kau agungkan menggilas mereka yang tidak sependapat denganmu. Atau jika kau tetap tidak mungkin mengubah keputusanmu, kurasa Tuanku Jayanegara tidak akan keberatan untuk lengser ke Prabuan dan menyerahkan tahta kepadamu. Jika Tuanku Kertarajasa Jayawardhana hidup kembali ke dunia ini, beliau akan memenuhi keinginanmu. Asal kau mampu membawa kesejahteraan bagi Wilwotikto, semua akan memenuhi keinginanmu, asal perang yang melukai Wilwotikto ini bisa dihindari.
Ucapan Tada yang mengalir seperti air bening di sungai itu rupanya mampu menyentuh perasaan Tumenggung Panjiwatang. Panjiwatang terlihat menahan gejolak yang mengharu biru dadanya. Apa yang selama ini tak terlihat olehnya karena terbungkus oleh keinginannya yang menggebu-gebu, akhirnya menjadi bahan renungannya. Pada akhirnya Panjiwatang bahkan merasa amat malu. Panjiwatang memerah, suaranya bergetar. "Mahapati Tada," ucap Panjiwatang dengan suara amat serak. "Bagaimana?" Tada tua melayaninya dengan sabar. "Aku mengaku bersalah," ucap Panjiwatang. Ada gerak melebihi gugurnya lereng gunung menerjang lembah. Banyak sora sama sekali tidak mengira Panjiwatang mendadak berubah. Banyak sora jadi tak mampu berbicara. Arya Tada senang karena upayanya mencegah perang akan membuahkan hasil. Tada yang telah berusia lanjut itu mendekati Tumenggung Panjiwatang dan menepuk-nepuk pundaknya. Diperlakukan seperti itu, Panjiwatang merasa isi dadanya makin berderah. Gajah Mada yang berdiri di atas dinding istana merasa amat lega melihat perkembangan yang baik itu. Gajah Mada yang semula merasa cemas mulai melihat kemungkinan Majapahit akan bisa diselamatkan dari bencana perang. Untuk selanjutnya yang harus dilakukan adalah memburu biang keladi dari semua kekacauan. Rakuti. Tada memandang langit seperti mencari sesuatu di sana. "Marilah kita hindarkan Majapahit dari perang," Tada berkata. "Selanjutnya, tangkaplah biang keladi dari semua kekisuran ini. Petualangan Rakuti telah banyak menelan korban. Banyak prajurit gugur karena perbuatannya. Lebih dari itu, mulutnya yang culas itu menyebabkan persahabatan menjadi retak, persaudaraan hancur karenanya." Banyak sora dan Panjiwatang saling pandang. Meski keduanya masih belum berbicara, dua Tumenggung itu bersepakat untuk menangkap Rakuti. Akan tetapi, tentu saja ada tidak senang melihat perkembangan seperti itu. Orang itu adalah Rakuti dan para Dharma Putra Winesuka. Dari jauh, Rakuti melihat. Dengan mulutnya yang oleh Rakuti dianggap berbisa, Tada berhasil melunakkan Tumenggung Panjiwatang. Jika perang itu bisa digagalkan, maka dirinya dan para Winesuka akan berubah menjadi tikus-tikus yang diburu anjing. Sungguh keadaan tidak menyenangkan. Rakuti tiba-tiba mengangkat busur. Gandewa itu telah direntang. 2 buah anak panah beracun telah disiapkan. Pada dasarnya Rakuti adalah seorang prajurit yang memiliki kemampuan olah kanuragan amat mumpuni. Rakuti juga mempunyai kemampuan membidik sasaran yang bergerak dengan hasil yang akurat. Rakuti yang marah itu segera melepas 2 buah anak panahnya. Anak panah beracun bisa ular itu melesat dengan sasaran Mahapati Arya Tada. Anak panah yang melesat deras itu menimbulkan suara mendesing dengan nada tinggi. Dari atas dinding renggol istana, Gajah Mada kaget melihat panah yang melesat cepat. Akan tetapi jaraknya yang sangat jauh menyebabkan bekal Gajah Mada tidak bisa berbuat sesuatu. Dengan cemas bekal Gajah Mada melihat apa yang akan terjadi tanpa bisa berbuat apa-apa. Adalah Tumenggung Banyak Sora yang melihat bahaya mendatangi Tada. Dengan cekatan, Banyak Sora segera meloncat mengayunkan pedangnya. Anak panah yang mestinya menghujani tepat di jantung Arya Tada itu berhasil ditepisnya. Melihat keadaan yang tidak terduga itu, Panjiwatang melenting. Namun anak panah kedua melesat dengan garis lintasan mengarah pada tubuhnya. Anak panah beracun itu menyentuh lengannya.
Anak panah itu tidak berhenti, tetapi terus melesat menghujam di lengan banyak sora yang berdiri pada lintasan garis lurus. Segenap prajurit dari kedua belah pihak kaget melihat perkembangan yang tidak terduga itu. Pada umumnya, para prajurit tak bisa menafsirkan dengan jelas apa yang terjadi. Yang mereka lihat adalah Panjiwatang dan banyak sora yang berjumpalitan. Keadaan itu segera memancing ketegangan yang semula sempat mereda. Rakuti yang melihat upayanya membuahkan hasil tidak menunda waktu memanfaatkan keadaan itu. "Serbu!" Rakuti berteriak. Ternyata teriakan itu sudah cukup mampu untuk menggerakkan kedua pasukan yang berhadapan-hadapan dan berada dalam kesiagaan yang sangat tinggi itu. Dengan berlarian, para prajurit dengan berbagai senjata serta umbul-umbul itu berlari menghambur menuju lawannya. Bekal Gajah Mada menggigil melihat perkembangan yang terjadi dan tidak terduga itu. Perang telah pecah karena ada pihak yang berhasil mengail di air keruh. Gajah Mada merasa yakin orang berperilaku pengecut yang telah melepas anak panah itu adalah Rakean Kuti. Aryatada gemetar menyaksikan perkembangan yang tidak terduga itu. Beberapa prajurit pengawalnya segera mengamankan orang kedua di Majapahit itu ke tempat yang terlindung. Banyak sora dan Panjiwatang kembali saling berhadapan. Banyak sora merasa kepalanya akan meledak melihat sikap pengecut yang dikiranya baru saja dilakukan pasukan Jalayuda. Demikian juga Panjiwatang. Pimpinan pasukan Jalayuda itu sangat marah melihat sikap perbuatan yang dikiranya baru saja dilakukan oleh pasukan Jalapati. Banyak sora segera berancang-ancang untuk melakukan sebuah serangan. Sebuah tombak yang ada di tangan prajurit bawahannya dirampasnya. Dengan tombak itu, ia akan mengadu guna kesaktian Jaya Kawijayan melawan musuhnya. Namun, banyak sora kemudian merasa ada sesuatu yang tidak wajar pada lengannya. Anak panah itu segera dicabutnya. Darah yang menetes tidak berwarna merah, tetapi kehitam-hitaman. Bahkan, racun pada anak panah itu mulai bekerja. Keringat bagai diperas dari wajah. Banyak sora mendadak merasa mulai mengalami kesulitan bernafas. Sebaliknya, keadaan Tumenggung Panjiwatang tidak kalah buruk. Anak panah amat beracun yang dilepas Rakuti telah menyerempet lengannya. Sebagaimana yang dikatakan Ratanca yang meramu racun ganas itu, sebuah goresan kecil saja dari senjata beracun itu sanggup mengantarkan siapapun ke pintu gerbang kematian. Jangankan sebuah goresan yang langsung bersentuhan dengan darah, bahkan dengan menyentuhnya sudah membuka pintu gerbang untuk melongo wilayah kematian. Racun itu amat ganas. Rakyat Tumenggung banyak sora menggigil kesakitan, kemudian bahkan jatuh tertunduk. Matanya melotot kepada Tumenggung Panjiwatang yang pucat pasi. Seiring dengan darah yang mengalir merambati pembuluh, racun terbawa menjelajahi sekujur tubuh. Banyak sora menjulurkan tangan berusaha menggapai, tetapi rasa sakit akibat racun yang amat ganas itu tidak bisa dilawannya. Banyak sora sekarat. Keadaan Tumenggung Panjiwatang tidak lebih baik dari banyak sora. Racun yang menggores lengan kanannya mulai bekerja. Butiran darah di sekujur tubuhnya pecah oleh racun-racun itu. Sejenak kemudian dari hidung dan telinganya menetes darah merah. Tidak berselisih lama dari apa yang dialami banyak sora, Panjiwatang jatuh tertunduk. Rakuti pun merajalela. Dengan mulus Rakuti mengambil alih kendali pasukan Jalayuda. Perintah-perintahnya segera mengalir mendorong pasukan Jalayuda yang melihat pimpinannya mati mengamuk sejadi-jadinya. Pasukan dalam gelar perang Garuda Nglayang itu segera mengambur menyerbu pasukan Jalapati dan pasukan Jalarananggana.
Gajah Mada sangat cemas. Gajah Mada yang melihat Tumenggung Banyaksura dan Panji Watang sekarat telah sampai pada sebuah simpulan. Kedua tumenggung itu terkena anak panah yang sangat beracun. Ingatan Gajah Mada segera tertuju pada Rakean Tanca, salah satu seorang dari Wenesuka yang memiliki kemampuan meramu racun tanpa tanding. Tanca tentu terlihat langsung atau tidak langsung dengan pembunuhan menggunakan anak panah beracun itu. Kecemasan bekal Gajah Mada kian menjadi-jadi karena pasukan Jalarananggana dan pasukan Jalapati bertempur tanpa ada yang mengendalikan lagi. Perang yang terjadi kemudian menjadi perang brubuh menghadapi pasukan yang masih dalam ikatan. Rakuti yang telah mengambil alih kendali pasukan Jalayuda ternyata mampu bertindak cekatan. Rakyat Kuti merasa gelar perang Garuda Nglayang yang semula dipilih Panji Watang kurang mempunyai daya pukul yang kuat untuk menghancurkan pasukan Jalarananggana dan Jalapati yang terpisah. Cakrabyuha! Teriak Rakuti memberi perintah. Teriakan Rakuti itu disambung oleh bangsa yang meniup trompet sangkakala, mengumandangkan perintah merubahnya gelar Garuda Nglayang ke Cakrabyuha. Segenap prajurit Jalayuda menerjemahkan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Pasukan yang semula berbentuk Garuda terbang melayang dan siap menyengkeram itu berubah menjadi pusaran gerigi yang siap melibas apapun. Bekal Gajah Mada tidak kuasa menahan diri lagi. Gajah Mada yang berada di atas dinding itu segera meloncat, tubuhnya melayang turun. Bekal Gajah Mada segera mengibaskan lambang Bayangkara yang dipegangnya, meminta perhatian kepada pasukan Jalapati dan Jalarananggana yang terpisah di sebelah kiri dan kanan. Lantang Gajah Mada berteriak, "Aku Bekal Gajah Mada, atas nama Mahapati Aryatada yang telah menyerahkan lencananya kepadaku, dengan ini mengambil alih kendali atas pasukan Jalapati dan Jalarananggana. Kedua pasukan aku perintahkan menyatu dan pasang gelar di Radameta." Tidak seperti Rakuti yang dengan gampang mengendalikan pasukan Jalayuda, sebaliknya Bekal Gajah Mada mengalami kesulitan untuk memberikan perintah karena tak ada sangkakala yang dapat dipergunakan memperpanjang perintahnya. Menyadari akan hal itu, Bekal Gajah Mada segera bergegas mendekati seorang prajurit yang memegang genderang dan sangkakala. Sejenak kemudian, suara sangkakala menggetarkan udara. Dua pasukan yang terpisah itu berusaha untuk menyatu. Sayang sekali upaya yang dilakukan Bekal Gajah Mada itu terlambat. Pusaran gerak Cakrabyuha dengan cepat menerobos, mencoba menghalang-halangi pasukan Jalapati dan Jalarananggana yang akan menyatu. Bagai putaran cakra, pasukan Jalayuda mencoba menggilas lawan. Tak seorang pun yang tahu atau tidak seorang pun yang peduli kepada Tumenggung Panji Watang dan Tumenggung Banyaksura yang menghembuskan tarikan nafas terakhir. Bahkan kedua tubuh yang tergeletak beku itu terinjak-injak mereka yang berlaga. Bekal Gajah Mada yang mencoba mengambil kendali pasukan yang kehilangan pimpinan itu berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengatur perlawanan. Aba-aba teriakan dan isyarat tabur diberikan untuk membendung banjir bandang Cakrabyuha. Keputusan Rakuti mengubah Garuda Nglayang menjadi Cakrabyuha serta upayanya membelah pasukan Jalapati agar tidak menyatu benar-benar membuat Gajah Mada kebingungan dan serba salah. Maka yang kemudian terjadi di halaman istana Wilwotikto itu benar-benar sebuah perang yang sangat berdarah. Bau anyir darah menyebar di mana-mana, di tingkah suara umpatan dan teriakan kesakitan. Suara bendi Kiai Samudra yang dipukul bertalu-talu untuk membakar semangat mereka yang berlaga makin melengking serasa akan memecahkan gendang telinga berbaur dengan suara genderang dan tambur. Awan hitam mulai menggantung di langit. Srijaya Negara yang oleh Bekal Gajah Mada
untuk tetap berada di istana induk berjalan mondar-mandir. Namun kegelisahannya makin menjadi hingga kemudian tidak tertahankan lagi. Jayanegara membuka pintu. Prajurit Bayangkara, Gagak Bongol, dan Lembang Laut bergegas mendekat. Kedua prajurit itu telah mengetahui perkembangan terakhir yang terjadi di halaman istana. "Bagaimana perkembangan di luar?" bertanya Jayanegara. Gagak Bongol dan Lembang Laut bersamaan memberikan sembah. "Hamba tuanku," Gagak Bongol berkata sekaligus mewakili temannya. "Perkembangan telah bergerak tak terduga. Pertempuran di halaman belakang istana telah berakhir. Tumenggung Punjut Luntar berhasil ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Akan tetapi, Tumenggung Panjiwatang mencoba memanfaatkan keadaan itu dengan ikut bermain-main, menyerang istana langsung dari halaman depan." "Kurang ajar," desis Jayanegara. Tatapan mata Jayanegara benar-benar tegang. Lalu Jayanegara meminta Gagak Bongol untuk melanjutkan. Rakyat Tumenggung Banyak Sora berhasil menyadarkan sisa pasukan Jalarananggana, kemudian menggabungkannya menjadi satu untuk menghadapi sepak terjang pasukan Jalayuda. Namun Mahapati Tada muncul berusaha mencegah perang. Rakyat Banyak Sora dan Panjiwatang dipanggil dan didamaikan. Upaya itu hampir saja berhasil, tetapi tiba-tiba melesat anak panah beracun yang membunuh Tumenggung Panjiwatang dan Banyak Sora sekaligus. Kini Kakang Gajah Mada mencoba mengendalikan pasukan Jalapati dan Jalarananggana menghadapi petualangan Rakuti.